CKP atau crank sensor punya BMW E46 yang bermasalah ya. Ini kemarin patah, kita mau beli barangnya susah, kita repair aja ya Mas Landung ya. Di zoom toh Mas Landung, deket kita. Nah, ini kalau nanti dikasih apa namanya, kasih ini ya Mas Landung ya, kasih apa, lem mungkin kuat ya, kita cek dulu, diusahakan nggak nyambung ya Mas Landung ya. Harusnya nggak nyambung aja. Iya, kalau nyambung konslet nanti. Gitu. Aman. Halo, selamat sore. Jumpa lagi di Navaran Motor ya Mas Landung ya. Siap. Sore ini kita kedatangan BMW 318 E46 ya Mas Landung ya. Ya. Untuk keluhan itu tadi starternya susah ya Mas Landung. Starternya susah. Terus sama ada lambang gear monitoring ya Mas Landung ya. Lambang gear monitoring. Lambang gear monitoring itu lambang ini ya matic ya Mas Landung ya. Jadi kalau ada sensor ataupun kabel ataupun masalah di matic itu pasti muncul gear monitoring ya. Jadi dia gambar gear itu ada tanda serunya ya Mas Landung ya. Iya. Terus untuk ini sudah sembuh ya untuk gear monitoringnya Mas Landung ya. Aman. Udah aman ya, nggak ada ya. Cuman ini yang masih nyala ABS sama ASC-nya karena mungkin dari sensor ABS-nya bermasalah ya Mas Landung ya. Iya. Karena ini orangnya buru-buru. Dan tadi juga ada masalah di apa namanya, RPM-nya naik turun ya Mas Landung tadi. Iya, RPM naik turun. Jadi RPM-nya tuh naik turun. Jadi yang pertama apa namanya Mas Landung, untuk gear monitoring nyala, terus RPM-nya naik turun. Turun ya. Setelah kita analisa, kita scan, ternyata yang bermasalah tuh di sensor crankshaft ya, atau CKP ya, atau bisa anak-anak BMW itu menyebutnya sensor TD ya Mas Landung ya, sensor TD bawah. Ternyata itu kemarin katanya kan Masnya habis repair untuk ini ya Mas Landung, untuk dinamo starternya ya. Karena letak dinamo starter itu deket ya sama sensor CKP ya Mas Landung ya. Jadi mungkin ini apa namanya, senggol atau ketarik atau gimana, saya juga kurang tahu ya. Setelah saya cek analisa tadi, sensornya patah ya Mas Landung ya. Iya, sensornya patah tadi ya. Sensornya patah, jadi starterannya juga kurang enak. Terus apa namanya, gear monitoring juga nyala. Kita cek ya Mas Landung ya. Oke, kita keluar dulu. Jadi ini yang Mas Landung ya, masalahnya ya. Untuk sensornya pasti untuk teman-teman pecinta BMW tahu ya, untuk sensor TD atau sensor CKP bawah itu letaknya di sana ya Mas Landung ya, dekat sama starter ya. Iya, di bawah sana. Dan tadi untuk apa namanya, RPM-nya yang naik turun itu. RPM-nya tadi naik turun. Nah, setelah kita cek dari idle up, terus dari apa, boot, air mas, terus bisa valve sini, terus selang vakum ini ya Mas Landung ya. Selang-selang kecil-kecil itu, selang vakum, selang masih belum ketemu juga. Ternyata permasalahannya dari ini Mas Landung ya. Dari ini apa namanya, baut yang dapat intake ya Mas Landung ya. Ini buat yang dapat intake, karena ini orangnya rada buru-buru, orangnya mau ke Bandung. Mungkin ini ya setelah Natal nanti ya, setelah Natal tahun baru kita mau bongkar total untuk
inteknya, kita apa namanya refresh, kita cek seal-sealnya, terus kita cek juga untuk apa namanya baut yang dol ya Mas Landung ya. Ya. Jadi bautnya itu yang dapat intek silinder 1 itu dol, jadi dia ngangkat. Jadi ketika mesin dimatikan itu dia bunyi switch ya Mas ya. Gitu kan. Ya karena ada udara luar yang masuk. Nah itu juga bikin boros juga ya pastinya ya. Oke, nanti karena tadi sudah ngobrol sama yang punya owner, sama ownernya sama yang punya. Jadi Masnya memastikan untuk yang naik turun kita kerjakan setelah tahun baru ya, karena ini mau ke Bandung katanya. Buru-buru orang. Buru-buru katanya ya, buru-buru. Oke ya, jadi sensor CKP itu juga pengaruh ya Mas Landung ya ke di gear monitoring nyala ya. Jadi gear monitoring nyala itu enggak serta-merta biasanya dari air mesh atau dari alternator pengisiannya yang kurang. Ini bisa jadi dari Mas Landung? Sensor CKP TB ya? atau sensor TB bawah itu. Nah, sensor TB bawah bermasalah juga mengakibatkan gear monitoring nyala ya Mas Landung ya. Itu ngaruhnya ke mesin apa Mas? Pastinya mesin itu nggak enak. Starternya juga biasanya agak lama kan. Kek jering itu agak lama dia kan. Ya karena sensornya patah itu ada saya spill untuk videonya ya Mas Landung ya. Iya, tadi di video. Tadi kita solder ya Mas Landung ya. Iya, kita repair aja. Kita repair karena ya namanya juga di kampung loh ini loh. Ini di tempat biasa nih. Di tempat biasa di kampung kita kan, kita jauh dari peradaban nih ya. Iya. Kalau mau cari sensor itu kita membutuhkan waktu 2 jam ya ke Semarang ya Mas Landung ya. Iya. Jadi kita tadi repair dulu supaya mobil ini bisa pakai, bisa jalan, bisa ke Bandung. Next time setelah tahun baru kita perbaiki ya. Oke Mas Landung, mungkin teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung ke komentar aja. Nanti kita seputar BMW, kalau ada pertanyaan kita bisa sharing-sharing bareng, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng ya. Jadi itu sedikit ya Mas Landung ya. Iya. Nah ini kadang seperti ini Mas Landung mesinnya. Nah kedengeran ya. Iya, kedengeran. Jadi kayak ada udara yang atau selang vakum yang enggak rapet gitu rasanya. Itu biasanya kita ngeceknya kita pakai semuk ya Mas Landung ya. Iya. Semuk pakai selang, nanti dikasih uap atau dikasih dikasih kabut ya, semuk ya, fog ya, masuk nanti kelihatan yang bocor dari mana, nanti kelihatan. Seperti itu ya Mas Landung ya. Kita ini ya di tempat biasa ya, setelah kita jalan-jalan, kita coba, kita biasa nongkrongnya di tempat biasa nih seperti ini ya. Mudah-mudahan ini nantinya bisa menjadi workshop ya Mas Landung ya. Bisa menjadi workshop, kita nggak jauh dari kampung ya. Soalnya kan bengkel kita kan di kampung ya Mas Landung ya, di tengah-tengah kampung, dan itu ada kuburan loh Mas Landung loh. Itu ada kuburannya. Jadi nanti kalau sudah jadi workshop, kita bersampingan sama mereka-mereka yang sudah duluan ya Mas Landung ya. Ini udah lumayan mending untuk RPM-nya dia nggak terlalu naik turun ya Mas Landung ya. Jadi itu ya mungkin ya sedikit banyak yang bisa saya sampaikan ya. Jadi permasalahan dari sensor CKP sama baut intake ya. Baut intake-nya ngedol itu bisa terjadi karena mungkin mobil kepanasan atau apa, jadi beratnya ngangkat ya. Itu ya Mas Landung ya. Oke Mas Landung.
let's go Mas Landung. Oke, Kita sudah ditunggu sama ownernya ini. buat sahabat Navaran Motorpedia yang mau tanya-tanya langsung komen.